Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh dari Aliansi Coin. Hari ini hari Minggu, 12 Juni sekitar pukul 8 lebih 22 menit. Kita kemarin melihat cukup banyak ya bursa-bursa saham terutama Amerika berguguran gitu ya. Bisa dilihat di sini ini investing.com, Nasdaq, S&P, Dow Jones rata-rata 2,5% ke atas, 2,7 sampai 3,5 bahkan. Dan biasanya ketika hal seperti ini terjadi, harga emas itu naik gitu ya. Dan kita lihat di sini harga gold juga benar naik 1,2%. Walaupun masih belum sebanding ya dengan penurunan di sini yang rata-rata di atas 2,5%. Kenaikan goldnya baru 1,2. Namun yang menarik adalah BTC-nya semalam gitu ya. Jadi ini bukan dari pagi ya, agak sore ingat saya. Tiba-tiba bergerak turun secara drastis. Gitu ya, mulai dari sini. Oke, kemarin mulai jam 6 bergerak turun terus dan low terendahnya kemarin di sini semalam jam 11 gitu ya. Dan saat ini ada kemungkinan hari ini dia akan kembali menguji batas bawah ini, dan tentu saja bukan hanya itu yang akan diuji berikutnya. Nextnya adalah di sini. Jadi kalau BTC USDT terendahnya ada di 26.700 gitu ya. Itu rekor selama beberapa waktu terakhir ya. Jadi sejak 2021, jadi sejak diangkat ini dia belum pernah turun serendah ini, dan ini ada kemungkinan hari ini akan menjadi tes kedua, yang mana jika itu terjadi maka penahan berikutnya gitu atau support berikutnya ada di 25.000 gitu. Namun saya masih pengen lihat dulu nih 26.000 nya ketembus nggak gitu ya. Ini kan garis 26.000 nih. Dan di bawah 26.000 ada 25.000 tentu saja. Biasanya sih ya, biasanya angka-angka genap seperti itu atau angka-angka kelipatan 5 atau 10 itu sering menjadi angka ajaib gitu ya, yang menahan laju pergerakan baik itu naik maupun turun harga dari sebuah entitas. Jadi kalau ditanya, Pak, apakah ini akan turun? Kemungkinan besar iya. Dia akan menguji kembali batas di 27 dan 26 ribunya dalam seminggu ini ya. Seminggu itu termasuk hari ini maksudnya. Oke. Jadi kemungkinan dia akan menguji itu dengan sisi atas maksimal di angka 29.700 ini. Jadi kalau misalnya nih habis ini dia bouncing ya, ya prediksi aja dia kembali ke 29.700 gitu. Maka kalau teman-teman misalnya trade nih yang short gitu ya, maksudnya jangka pendek, short term, atau misalnya di futures begitu, derivatif, teman-teman jangan targetnya terlalu tinggi ya, 31, 32, apalagi 40.000 gitu ya, kejauhan. Kecuali memang mau keep posisi untuk ya bisa jadi sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan gitu paling cepat itu ya. Itu masih ada kemungkinan untuk bisa ke harga-harga di atas 30.000 gitu. Dan kalau kita lihat BTC ini memang bisa dibilang masih belum benar-benar new low ya, karena di sini masih ada low yang lebih rendah sebelum-sebelumnya. Yang menarik adalah kalau kita melihat di Ethereum ini hancur teman-teman gitu ya. Jadi dia benar-benar sudah new low. Nah, ya bisa kita lihat dia benar-benar wah tembus nih gitu ya. Kira-kira sampai di mana? Ini sudah low yang kesekian aja masih ditembus. Ini adalah low tahun 2021, yang berarti maka target berikutnya adalah di kisaran ini.
Ini adalah 1340-an gitu ya. Ini yang rada saya katakan cukup seram gitu ya. Saya belum tahu alasannya apa. Hanya dia yang jatuh sendirian gitu ya, lebih parah daripada kakaknya si Bitcoin gitu ya. Padahal biasanya kalau Bitcoin yang anjlok duluan baru yang lain ikut, sementara ini Bitcoinnya anjloknya masih ya dalam range yang kemarin-kemarin, masih terkontrol. Namun si Ethereum ini, si dedek satu ini, padahal penggunanya dan fansnya cukup banyak, tapi dia anjlok lebih dalam gitu ya, blending lebih dalam dibanding dengan si Bitcoin. Oke. Nah, kalau ditanya ya target untuk support berikutnya di itu angkanya 1393 ya, kurang lebih. Berarti dia sejajar dengan awal Januari 2021. Dan kalau pertanyaannya, oh Pak, nanti kalau masih terus-terusan nih, berikutnya mana nih? Berikutnya dalam banget, sudah 1000 lebih 26. Dan saya benar-benar khawatir kalau sampai dia turun ke segini. Apakah dia akan nyusul Luna? Gitu ya. Karena kalau kita lihat proyeksinya dari penurunan, dari kenaikan terakhir gitu ya. Kenaikan terakhir ini, oh sorry, bukan kenaikan terakhir, kenaikan pertama yang kemudian disusul dengan kenaikan yang baru yang lebih tinggi lagi. Ini penurunannya sudah lebih dari 50% loh. Gitu ya. Jadi ini memang cukup mengkhawatirkan kalau menurut pengamatan saya secara teknikal ya. Atau kalau teman-teman misalnya ada yang punya analisa fundamental yang berbeda, saya pengen dengar gitu. Tapi secara teknikal ini cukup menakutkan. Yang berarti ini adalah harapan area bouncing terakhir. Area 1300. Kalau dia turun sampai ke sudah ke segini, ini benar-benar menurut saya ya, dia bisa dilikuidasi kayak Luna nih. Itu. Jadi ya saya benar-benar berharap bahwa 1300-an ini menjadi area support terakhir yang bisa membawa dia kembali. Setidaknya ya, saya tidak mengatakan sampai 2000 ke atas atau sampai 4000, no. Tapi setidaknya dia bisa stabil kemarin ke arah range di bawah 2000, di atas 1700 gitu ya. Jadi 1800 sampai 2000 gitu ya. Ini adalah area-area di mana dia kemarin sideways. Jadi area ini, area yang dipakai untuk mendorong ini ke atas juga. Sementara area ini itu adalah kalau Anda lihat juga, ini adalah area terakhir sebelum dia didorong ke atas gitu ya. Dan sejak itu kan belum pernah kesini lagi nih. Ini baru pertama kalinya dia kembali ke sini sejak Maret 2021. Jadi agak menakutkan. Oke, demikian analisa dari saya mengenai harga untuk BTC dan Ethereum gitu ya. Harapannya sih memang trigger dari dunia persahaman ditambah dengan kenaikan laju gold ini bisa menjadi trigger yang bagus untuk dunia kripto. Namun kita lihat aja gimana perkembangannya. Memang biasanya sih ya, biasanya nih cryptocurrency terutama BTC disusul dengan Ethereum itu menjadi emas dan perak digital gitu ya. Dimana ketika seluruh saham melemah, ini menjadi aset yang diincar oleh banyak investor. Namun saya belum tahu perkembangan nanti gimana. Bisa saja memang ini hanya iseng dump kemudian besok pump, bisa saja. Dan itu berarti semua analisa saya tadi menjadi void gitu ya, karena tiba-tiba jadi pump kencang banget gitu misalnya. Atau bisa juga ini menjadi end of Ethereum terutama mungkin. Saya nggak tahu dan saya berharap itu tidak terjadi ya, karena saya juga termasuk kolektor Ethereum gitu ya selain BTC. Ya, mari kita lihat apa yang akan terjadi ke depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan juga share agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama dengan kita. Oke, see you in next episode. Sukses dan sehat selalu buat kita semua dan salam profit.